Baradatu berada di tepi jalan lintas tengah Sumatera yang menghubungkan Bandar Lampung hingga Palembang. Kota kecil ini cukup penting terutama karena menjadi semacam halte bagi bus antar kota dengan trayek Rajabasa Kasui yang melintasi rute tidak kurang dari 200 km, melintasi kota-kota utama di Provinsi Lampung seperti Kota Bandar Lampung, Natar, Bandar Jaya, dan Kota Bumi. Kota kecil ini merupakan kecamatan kedua teramai setelah Kota Blambangan Umpu di Kabupaten Wekanan. Boleh dibilang, pusat perekonomian kabupaten berada di kecamatan ini. Baradatu memiliki sebuah pasar impres di Desa Tiu Balak, sebuah pasar pagi, termasuk terminal kecil, dan tempat pemungutan retribusi, TPR, di Desa Tiu Balak Pasar, ibu kota Baradatu, dalam bahasa Lampung Tiu, berarti, desa, Balak, berarti besar. Mayoritas penduduk Baradatu adalah petani dan pedagang. Harga sayur dan buah cukup terjangkau di sini. Ini karena bumi Baradatu yang cukup subur. Sebagian besar petani mengirimkan hasil panennya, terutama pisang, ke kota-kota besar macam Jakarta. Namun hasil bumi yang sangat terkenal dari tempat ini adalah lada dan kopi. Kualitas kedua hasil bumi ini tidak diragukan lagi. 2019 kopi menjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat didukung oleh pemerintah Lampung, banyak UKM berkembang pesat menjadi salah satu oleh-oleh khas kopi Wekanan. Kopi Wekanan mempunyai bermacam kopi di antaranya Robusta alami, madu dan wine. Sejarah panjang Baradatu dimulai sejak zaman kolonial Belanda, sejak kota ini mulai dihuni penduduk. Pada awalnya Baradatu berstatus negeri, semacam desa pada masa lalu, yang berada di bawah kekuasaan Kawedanaan Blambangan Umpu. Negeri Baradatu membawahi kampung-kampung Gunung Labuhan, Tiuh Balak, Gunung Katun, Cugah, dan Banjarmasin, di tepi We Besai. Dalam bahasa Lampung, We berarti sungai, dan Besai berarti besar. Penduduk Baradatu semakin bertambah dengan datangnya gelombang pendatang, utamanya dari tanah Jawa. Pendatang yang bermukim di Baradatu ini sebagian besar merupakan transmigran. Terdapat dua pola transmigran yang mulai migrasi sejak tahun-tahun 1957 sampai tahun 1958 ini. Pola pertama, transmigrasi umum, yang kebanyakan bermukim di kampung-kampung sebelah barat jalan lintas tengah Sumatera yang dibentuk kemudian. Kampung-kampung itu saat ini bernama Taman Asri, Campur Asri, dan Mekar Asri. Penduduk pendatang ini banyak yang berasal dari Yogyakarta, Surabaya, Bojonegoro, termasuk Bandung dan Sumedang. Oleh penduduk pendatang, nama-nama kota asal ini masih digunakan sebagai penanda lokasi tempat tinggal mereka. Secara administratif nomenklatur yang dipakai adalah nama desa semisal Taman Asri. Namun, di wilayah Taman Asri terdapat kantong, enclave, penduduk yang berasal dari Surabaya atau Bojonegoro sehingga mereka lebih suka menyebut tinggal di Surabaya, atau Bojonegoro, ketimbang tinggal di Taman Asri. Daerah kantong ini kira-kira seluas rukun warga, RW. Pola kedua penduduk pendatang tergabung dalam transmigrasi veteran, Transvet, tahun 1959 dan 1961. Transmigran pola ini bermukim di wilayah sebelah selatan jalan lintas tengah Sumatera. Saat ini mereka bermukim di Desa Bakti Negara, Setia Negara, dan Gedung Rejo. Transmigran ini kebanyakan berasal dari Solo, Yogyakarta, Kedu, Madiun, dan Kediri. Seperti halnya penduduk transmigrasi umum, mereka mengidentifikasi sebagai orang Solo atau Madiun untuk menyebut RW mereka. Identifikasi ini paralel dengan identifikasi penduduk Surakarta yang menyebut dirinya sebagai orang Sala, Solo, Wong Solo. Secara administratif wilayahnya bernama Surakarta, tetapi lebih dikenal sebagai Solo. Tidak pernah ada misalnya, bus jurusan Surakarta-Jakarta, karena yang ada bus Solo-Jakarta. Untuk menyebut nama wilayah, kadang penduduk Baradatu mengidentifikasinya dari nama perempatan. Semisal Desa Gunung Labuhan, sekarang Kecamatan Gunung Labuhan, lebih dikenal penduduk sebagai Simpang Tulung Buyut. Karena Gunung Labuhan berada di perempatan jalan lintas tengah Sumatera dengan jalan yang menuju Desa Gunung Labuhan. Pembauran antara penduduk lokal dengan transmigran berjalan tanpa kendala yang berarti. Generasi kedua dan ketiga dari transmigran bahkan sudah mulai tidak dapat berbahasa Jawa, termasuk bahasa Jawa Ngoko.
Ritus-ritus dan tradisi yang masih dilakukan transmigran generasi pertama misalnya, tidak lagi dilakukan generasi selanjutnya. Transmigran dan penduduk lokal sejatinya telah bersintesa dalam kebudayaan, mengadopsi budaya lokal, budaya pendatang, dan budaya nasional. Penduduk bersuku bangsa Lampung banyak mendiami kampung-kampung asli dalam kenegrian Baradatu di Desa Gunung Labuhan, Cugah, Tiuh Balak, maupun Banjarmasin. Di Provinsi Lampung terdapat dua wilayah kebudayaan, Peminggir, Saibatin, dan Pepadun. Masyarakat Peminggir banyak bermukim di Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, hingga Menggala. Tidak heran karena Peminggir berarti juga pesisir. Sedang masyarakat kebudayaan Pepadun banyak tinggal di pedalaman Lampung, seperti Lampung Utara, Wekanan, dan Lampung Tengah. Yang menarik di daerah Baradatu, selain penduduk asli, adalah keberadaan komunitas kelompok suku yang berkelompok mendiami suatu kawasan. Contohnya saja kawasan Ganggali yang mayoritas penduduknya warga Padang. Warga perantauan ini mendiami pemukiman sepanjang Ganggali. Air terjun Semarang ini memiliki ketinggian hingga 30 meter. Berada di aliran sungai kecil, Sungai Kayu Agung yang mata airnya tidak jelas berasal dari mana. Sejumlah penduduk menyebut mata airnya berasal dari sejumlah mata air kecil di cekungan-cekungan wilayah Baradatu yang berbukit-bukit. Ditambah sisa irigasi pengairan padi yang mengaliri cekungan-cekungan itu. Saat ini air terjun Semarang semakin sepi. Debit Sungai Kayu Agung juga menyusut drastis. Mungkin karena cekungan-cekungan di hulu Sungai Kayu Agung mulai dibuka menjadi lahan pertanian. Terus dukung channel Weekend Lampung dengan subscribe dan share, agar terus dapat memberikan informasi bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.